Hai Cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Zen. Kali ini kita akan membahas tentang trademark terbaru dari Ultraman Theo. Ya nggak baru-baru amat sih. Ya tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin satu nama Ultra yang belum pernah muncul, belum ada wujud, belum ada cerita, tapi namanya sudah bikin fans ribut. Ya, itu adalah Ultraman Theo. Cuma dari satu trademark aja, teori langsung kemana-mana. Pertanyaannya sederhana, ini Ultra biasa atau sesuatu yang jauh lebih besar? Kita akan bahas dari asal namanya, simbol siklus, peran kosmiknya, desain klasik, tahap awal, nama global, dan pengaman nama. Ya, sebagai trademark ini adalah salah satu cara untuk mengamankan nama itu agar tidak dipakai orang ya. Mari kita bahas. 違う、私は大木田空人ではない。オメガだ。 Fans ini langsung fokus ke satu hal ya, yaitu nama Theo. Banyak yang yakin ini bukan nama asal pilih. Theo ini sering dikaitkan dengan bahasa Yunani kuno. Kata dasarnya adalah Theos, yang berarti dewa atau entitas tertinggi. Makna ini jarang dipakai untuk Ultra yang sekedar pelindung kota. Karena itu, kesan pertama yang muncul adalah skala. Theo terdengar besar sejak awal. Bukan tipe Ultra yang cuma muncul untuk melawan monster mingguan. Nama ini seolah nunjukin posisi khusus dalam semesta Ultraman. Di komunitas juga, nama Ultra sering mencerminkan peran. Ultra dengan nama kuat biasanya punya status istimewa. Contohnya itu Noah dan King. Mereka bukan Ultra biasa. Theo dianggap berada di level yang sama, lebih dari sekedar penjaga bumi. Kita lihat saja ya, kalau seriesnya udah berjalan. Fans juga melihat ini sebagai arah baru cerita. Ultra tidak lagi cuma pahlawan tempur, tapi simbol kosmik, otoritas, sosok yang membawa pertanyaan besar. Theo diprediksi menghadirkan konflik filosofis, bukan cuma adu pukul. Ya, kita lihat saja lah ya kan. Ini yang kubahas itu juga masih rumor atau teori ya lah ya, yang beredar di mana-mana. 違う、私は大木田空人ではない。オメガだ。 Kemunculan trademark Ultraman Theo dianggap tidak kebetulan. Waktunya dekat dengan fase penting waralaba. Banyak fans langsung mengaitkannya dengan ulang tahun besar Ultraman. Momentum ini dianggap terlalu pas untuk mengabaikan anniversary Ultraman yang ke-60. Nama Theo juga sering dikaitkan dengan huruf Yunani Theta. Dalam banyak konteks, Theta dimaknai sebagai siklus atau perubahan ataupun transisi dari satu fase ke fase lain. Fans menilai Ultraman sedang berada di titik itu. Dalam diskusi, Theta sering dilihat sebagai simbol akhir dan awal. Akhir dari satu era lama, awal dari era baru. Theo dianggap mewakili peralihan besar dalam arah cerita Ultraman ke depannya. Dari sini, kita diperlihatkan teori mulai mengarah ke proyek spesial, bukan series tahunan biasa. Ya iyalah ya kan, ini bisa dibilang salah satu series anniversary ya dari Ultraman, bukan series tahunan biasa. Bisa menjadi event besar, bisa lintas generasi, bisa cerita yang merangkum sejarah panjang Ultraman. Dan Theo diposisikan sebagai mungkin bisa jadi pusatnya ya. 違う、私は大木田空人ではない。オメガだ。 Banyak fans sepakat satu hal, Theo tidak terasa seperti protagonis standar. Nama dan auranya terlalu tinggi.
Ia diprediksi tidak akan turun bertarung rutin di setiap episodenya. Theo lebih sering dibayangkan sebagai pengawas, penjaga keseimbangan semesta, sosok yang muncul hanya saat situasinya benar-benar ekstrim, bukan Ultra yang selalu ada di garis depan. Teori ini muncul karena pola lama di Ultraman. Ultraman King jarang muncul langsung ya. Legend hanya hadir di momen kritis. Kehadiran mereka selalu punya bobot besar. Theo diprediksi mengikuti pola yang sama. Figur simbolik, kehadirannya saja sudah mengubah situasi. Fans juga menduga perannya bersifat moral. Ia bukan cuma mengalahkan musuh, tapi menilai tindakan Ultra lain. Menjadi hakim keputusan ekstrim. Ini membuka potensi konflik internal antar Ultra. Kita lihat saja ceritanya bagaimana ya. Tapi ingat, ini masih sekedar teori para fans. Bisa aja terjadi dan bisa aja enggak. Kalau menurutku sih enggak akan ya. Karena enggak mungkin lah antagonis utama atau MC main karakter tidak bertarung di seriesnya. Itu kayak enggak masuk akal coy. 違う。私は大木田空人ではない。オメガだ。 Soal bentuknya, banyak fans berharap perubahan besar. Para fans mulai jenuh dengan desain ultra modern yang terlalu rumit. Armor berlapis, detail berlebihan, terlalu rame. Theo dianggap kesempatan untuk kembali ke kesederhanaan. Desain yang kuat tanpa banyak ornamen, terlihat tegas hanya dari siluetnya. Kita lihat di seri sebelumnya ya, yaitu Omega. Itu desainnya sudah simpel, tapi ada ornamen yang sedikit rumit lah. Kayak di armornya, di garis-garis badannya itu kan agak sedikit rumit ya. Inspirasi yang sering disebut adalah era Showa. Warna merah dan perak yang dominan, bentuk wajah sederhana, sorot mata yang lebih ekspresif. Fans menilai desain klasik justru lebih abadi, lebih mudah diingat, lebih kuat secara simbol. Theo diprediksi tampil elegan, tidak kompleks tapi berwibawa. 違う。私は大木田空人ではない。オメガだ。 Fans lama sudah hafal pola kerja Suburaya. Rank mark sering didaftarkan sangat awal, bahkan sebelum konsep benar-benar matang. Hal ini sudah terjadi berulang kali di seri sebelumnya ya. Theo dianggap mengikuti pola yang sama. Ini menjelaskan kenapa informasinya sangat minim. Tidak ada bocoran aktor, tidak ada visual, tidak ada sinopsis sama sekali bocorannya. Karena kemungkinan besar proyek ini belum masuk ke tahap produksi, masih eksplorasi. Cerita bisa berubah total, peran Theo bisa bergeser, bahkan formatnya belum pasti. 違う。私は大木田空人ではない。オメガだ。 Nama Theo dianggap sangat strategis, pendek, mudah diucapkan, tidak ribet untuk pasar internasional. Ini mirip pola nama ultra modern seperti Z, Trigger, dan Blazar. Fans melihat ini sebagai bagian dari ekspansi global Ultraman. Suburaya aktif mendorong pasar luar Jepang. Nama panjang sering jadi hambatannya. Theo terasa universal, mudah diingat, mudah dipromosikan. Fans menilai ini keputusan bisnis yang cerdas. Nama yang kuat membantu brandingnya ya. Cocok untuk merchandise dan promosi global tentunya ya. 違う。私は大木田空人ではない。オメガだ。 Sebagian fans melihat trademark ini secara realistis. Suburaya sering mengamankan banyak nama sekaligus. Tidak semua langsung dipakai. Nama menjadi aset perusahaan, disimpan untuk waktu yang tepat. Theo bisa proyek aktif sekarang, tapi kita melihat di tahun-tahun sebelumnya, kalau sudah muncul trademarknya, tahun depan adalah
waktunya seriesnya jalan ya. Intinya, nama ini dianggap bernilai, tidak dibuat sembarangan. Tinggal menunggu kapan waktu yang tepat untuk dimunculkan ke publik. Bagi fans trademark Ultraman Theo adalah sinyal awal, bukan pengumuman instan. Namanya dianggap punya bobot besar dan makna kosmik. Waktunya muncul di fase penting Ultraman. Theo diprediksi bukan ultra biasa, bisa simbol, bisa penjaga, bisa pusat cerita besar. Meski masih internal, satu hal yang jelas, nama ini disiapkan dengan perhitungan yang matang. Yaitu adalah kesimpulanku dari trademark Ultraman Theo ya. Gimana nih menurut arek-arek? Ya menurutku sih gitu ya. Ultraman Theo ini bakal jadi series anniversary lagi dengan tema yang mungkin bakal beda dari tema-tema sebelumnya. Kita lihat saja kalau siluetnya sudah muncul ataupun desainnya sudah muncul ya. Pasti ada rumor-rumor lain nih yang bakal datang. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.